Terima kasih yang sudah nonton. Bantu subscribe, like, komen, dan share ya channel YouTube aku supaya aku lebih semangat buat videonya. Dan kalian juga bisa komen untuk aku buat video apalagi tentang perlengkapan bayi selanjutnya. Terima kasih semua. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tiwi Anggiariani. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, please banget ya di subscribe channelnya supaya aku lebih semangat untuk bikin videonya. Dan kalau kalian suka sama video-video aku, bisa di like dan bisa di share ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat gitu. Nah, untuk kalian bisa komen juga di bawah untuk aku bikin video apa lagi tentang perlengkapan bayi selanjutnya. Nah, sekarang hari Senin tanggal 5 April aku mulai ngevlog lagi. Ini posisi toko masih belum dibuka, tuh masih tutup. Tuh ada si Bunda Hara juga, Bunda. Ada si Bunda juga. Nah, sekarang kita mau buka toko dulu. Nah, selanjutnya aku mau ngapain itu tontonin terus ya keseharian aku juga nggak tahu sih mau ngapain, paling nanti lihat aja deh nanti ya, tontonin terus videonya, jangan di skip. Biasanya aku kalau buka toko tuh majang-majangin bantal menyusui. Pajang-pajangin dulu biasanya. Sekarang aku mau majang dulu ya bantal menyusui. Kalau suaranya agak kecil maklum ya, kan pagi-pagi yang suka. Ya Bun, say hi dong. Untuk kalian yang lagi nyari bantal menyusui, bantalnya kayak gini. Kalau yang kidi ini dia harganya 41 ya Bun, 141. Nah, kalau yang ini untuk yang standarnya harganya 125. Ini lucu banget, minion segitu. Lucu. Mana ini Bun? Ini ada motif Mickey Mouse juga. Lucu kan? Kalau yang merek Dialog ini sana mereknya bagus kan, terus dia bahannya juga beda, ini dari busa. Ini harganya tuh 252. Ini udah di review sih sama Bunda Hara. Sama si Bunda di channelnya. Jadi nggak perlu aku jelasin lagi. Minjem dong. Nah, biasanya kalau aku udah majang bantal tuh, nih si Bunda lagi majang bantal juga kasur. Nah, sekarang aku mau buka laptop. Isinya seperti itu, guys. Taruh dulu handphonenya di sini. Kali gitu kan, untuk kalian yang mau order perlengkapan bayi bisa banget langsung hubungin kami di WA, kalau enggak di Tokopedia, Shopee, sama Instagram ya, bisa lihat barang-barangnya juga di situ. Rencana sih aku mau ngasih tahu ke kalian, ke bunda-bunda di sana, apa aja sih perlengkapan ibunya yang harus dibawa atau yang diperlukan setelah melahirkan. Insya Allah mau aku share sekarang kalau nggak ada halangan. Makanya jangan di skip videonya biar kalian semua tahu. Nah, untuk perlengkapan ibunya tuh nggak bisa buat hadiah juga, bisa buat kado. Jadi untuk kalian yang nonton video aku yang belum menikah atau belum punya anak tapi mau ngasih
bingkisan bingkisan lahiran apa, hadiah untuk yang lahiran itu bisa banget di order. Jadi video ini tuh bukan hanya buat ibu-ibu yang udah punya anak ya guys, tapi bisa buat kado juga. Nih kayak bra menyusui, nih kayak gini nih, bra menyusui buat ibu setelah lahiran. Kan biasanya ribet ya kan kalau habis lahiran tuh nyusuinnya. Nah ini ada khusus buat branya, terus ada CD CD ibu hamil juga, jadi bisa elastis sampai perut gitu. Itu salah satunya perlengkapan ibunya. Jadi kita tidak hanya menjual perlengkapan bayinya, tapi menjual perlengkapan ibunya juga. Seperti itu guys. Mungkin setelah ini aku mau nyapu ngepel dulu sama si bunda gantian. Nah mungkin videonya aku lanjutin nanti setelah setelah beres-beres, karena kalau misalnya sambil megangin HP sambil ngevlog gitu, beres-beresnya kadang susah gitu kan, gak kelar-kelar. Jadi mungkin aku ini dulu bersih-bersih dulu, baru aku lanjut lagi. Sekarang aku mau cek dulu ini Tokopedia. Kalian juga bisa komen di bawah ya kalau kalau ada ide buat aku bikin video apa gitu tentang perlengkapan bayi, atau kalian mau tahu informasi apa gitu tentang perlengkapan bayi, tentang ibu hamil, perlengkapan ibu hamil, ibu menyusui, kayak gitu-gitu, bisa komen di bawah. Insyaallah aku bikinin videonya nanti. Tapi kalau misalnya kalian minta cara rakit stroller atau boncar gitu kan, mohon maaf banget, aku gak bisa bikinin videonya sekarang soalnya barangnya lagi pada kosong, udah habis semua. Jadi aku nunggu barang datang dulu baru aku bisa bikin video kayak gitu, kayak misalnya ngerakit stroller, cara pasang stroller, cara pasang boncar, apa-apa gitu kan. Nah mungkin nanti kali ya kalau udah datang barang aku bikinin videonya gitu deh. Nah sekarang aku mau bersih-bersih dulu. Nah tontonin terus videonya sampai selesai. Aku bersih-bersih sampai selesai, aku ngejelasin barang sampai tutup toko kalau bisa. Nah sekarang aku udah selesai bersih-bersih, udah selesai piket, udah selesai nyapu, udah selesai ngepel, dan tadi juga ada beberapa customer yang masuk, sempat ngelayanin juga. Nah sekarang seperti yang aku udah bilang tadi, aku mau ngasih tahu apa aja sih perlengkapan ibunya yang perlu diperhatikan pas lagi mengandung, terus lahiran, terus pasca melahirkan atau menyusui. Itu aku mau kasih tahu mulai dari masih mengandung ya. Nah biasanya ibu hamil tuh memerlukan kayak gini, sabuk penyangga ibu hamil kayak gini nih. Ini tuh cocok banget buat ibu hamil. Jadi menyangga bagian perut bawahnya gitu nih, kayak yang dicontoh kayak gini tuh. Banyak sih yang nyari kayak gini, korset ibu hamil kayak gitu. Barangnya tuh kayak gini, dia tuh kayak ngebentuk perut bagian bawah gitu tuh kayak gini. Jadi enak banget kalau dipakai buat pas masih mengandung. Ini kayak gini modelnya. Nah ini yang pertama untuk ibu hamil. Nah yang kedua, biasanya ibu hamil memerlukan CD ibu hamil kayak gini. Ini aku bukan maksud apa-apa ya, mungkin agak sedikit sensitif karena ini produk gitu kan, pokoknya gitu kan, gitulah pokoknya nama CD CD ibu hamil. Nah kalau melahirkan kan biasanya perlu kain jarik gitu ya, kayak gini tuh, kain jarik biasanya buat lahiran tuh, buat nutupin kan. Nah ini perlu banget sih buat lahiran, salah satu barang yang harus dipersiapkan pas mau ke rumah sakit. Nah setelah lahiran kan biasanya bunda-bunda tuh menyusui kan. Nah biar simple pakai bra menyusui kayak gini nih, kayak gitu. Ini tuh kita tuh
nggak harus buka gitu, tapi bagian tangannya tuh udah ada udah ada kancingnya gitu, jadi tinggal dibuka gitu. Simple banget buat ibu menyusui, ini bra menyusui. Nah, pasca melahirkan kan sebenarnya sih produk ini udah pernah aku jelasin ya di video aku sebelumnya. Pasca melahirkan kan perutnya bleber tuh ya. Nah, perlu korset kayak gini. Ini salah satu yang penting sih pasca melahirkan. Kayak gini. Nah, ada lagi apa sih namanya? Pompa ASI biasanya kalau bunda-bunda di sana yang masih walaupun udah melahirkan tapi masih beraktivitas di luar rumah, kayak masih kerja atau masih aktif di bidang pekerjaannya, kan butuh, kan gak setiap hari di rumah ya, otomatis perlu banget pompa ASI. Nah, ini aku ada salah satu pompa ASI merek Bambi. Ini yang manual ya bunda, tapi ada juga kita juga punya koleksi yang elektrik, tapi ini aku contohin yang manual. Dia enak banget nariknya tuh, nggak pegel kan. Kalau zaman dulu ada yang digini kayak sih itu, kayak abang-abang yang di gerobak tuh, yang di gitu-gitu, yang ditoet gitu. Nah, kalau yang ini dia yang udah modern, tinggal ditarik kayak gitu, tapi dia melalui selang gitu tuh, kayak gini. Tapi sih ini insya Allah dijamin nggak pegel sih pas pompa. Ini kayak gini. Kalau misalnya kalian mau lihat isinya kayak gimana, bisa komen di bawah, nanti aku bikin videonya yang khusus mereview pompa ASI. Ini kayak gini. Ini aku cuma mau ngasih tahu apa aja sih keperluan ibunya setelah melahirkan. Ini salah satunya pompa ASI juga. Nah, setelah pompa ASI biasanya kan butuh banget kan tempat atau wadah untuk nyimpan ASInya. Nah, di sini aku ada beberapa pilihan, tapi biasanya dipakai semua sih. Yang pertama kantong ASI kayak gini. Kalau kantong ASI kayak gini, dia muatnya banyak di freezernya tuh. Jadi muat banyak gitu kan stoknya tuh, soalnya dia kan bisa ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, ini lebih efektif di di dalam freezer gitu, jadi bisa muat banyak lah intinya mah kayak gini. Tapi nggak enaknya kalau kantong ASI kayak gini tuh cuma sekali pakai, jadi boros ya, kalau bisa dibilang boros lah kalau kantong ASI ini kayak gini. Ada enaknya ada nggak enaknya kalau kantong ASI. Nah, ada juga botol plastik gitu tapi khusus penyimpanan ASI. Ini kita jual satuan ya bunda, jadi kalau misalnya bunda mau beli, mau order, bisa bisa dicek di WA kami, nanti aku taruh di bawah seperti biasa. Ini kayak gini. Ini juga bisa langsung dipakein dot, jadi bunda bisa beli dotnya terpisah, jadi bisa langsung dikasihin tuh kayak gini. Ini khusus buat nyimpan di freezer juga. Nih, ini isinya 3 sih satu pakai gini, 4 sih satu pakai gini, cuma kita jualnya satuan. Harga satuannya tuh 16.000 ya kan bun, 16.000 satuan ya, 16.000. Nah, ada juga botol kaca kayak gini. Kalau botol kaca kayak gini sih lebih lebih steril kali ya, soalnya kan dia bahannya kaca ya, terus bisa gonta-ganti, bisa di beberapa kali pakai gitu, nggak kayak kantong ASI. Aku bukan salah satu ya. Kayak gini nih, ini sih cukup efektif banget sih kalau buat ASI itu nih. Jadi kita tuh nggak harus beli kantong ASI kan, kalau kantong ASI boros. Tapi tergantung sih, kalau misalnya dibawa keluar rumah, enaknya sih ya pakai kantong ASI, jadi nggak berat bawa lagi ke rumah gitu, jadi tinggal buang gitu. Nih, kalau ini tutupnya karet kayak gini ya tuh. Lucu banget. Nah, yang terakhir satu lagi, yang perlu banget dibutuhin si bundanya setelah melahirkan, biasanya sih maternity ya, pembalut bersalin. Tapi berhubung barang di kita lagi kosong untuk pembalut, jadi aku nggak ngasih tahu. Nah, di sini juga kan biasanya kalau abis melahirkan tuh ASI itu banyak, terus suka rembes juga kan. Nah, ini salah satunya breastfeed buat menahan ASI biar gak rembes tuh. Ini jatuhnya kayak pembalut gitu sih, cuma ini buat ASI. Ini kayak gini. Ini merek Pigeon, di kita ada merek Pigeon, ada merek Dodo ya bun, Dodo, ada merek Mama Pet nih. Cuma aku nah, tapi aku ngasih tahu yang Pigeon, banyak dicari soalnya yang Pigeon. Mama Pet sama Pigeon tuh banyak dicari. Nah, yang terakhir untuk bunda-bunda di luaran sana yang masih aktif walaupun pasca melahirkan, yang masih bekerja di luar rumah, pasti kan butuh penyimpanan yang aman buat ASI.
Nah, di sini aku ada cooler bag kayak gini tuh. Tapi untuk cooler bag itu sendiri fungsinya aku udah jelasin di video aku sebelumnya, dan barangnya juga bukan yang ini ya Bunda, tapi fungsinya sama aja nih. Kalau yang ini enaknya dapat 3 ice gel gitu, ada yang besar kayak gini, terus ada 2 ice gel yang kecil-kecil kayak gini itu. Jadi kalau yang pertama aku jelasin kan itu ice gelnya cuma dapat 1 yang besar aja, kalau ini dapat 2 dapat 3 nih, bagian dalamnya kayak gini. Cuma kalau ini emang khusus buat naruh asinya aja, nggak ada buat naruh pompanya, cuma 1 ruang aja naruh asinya aja kayak gini. Nah kayak gitu deh. Apa sih namanya, nah kurang lebih kayak gitulah ya. Perlengkapan ibu yang harus disediakan, yang harus diperhatikan sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan, atau bahkan pas mengandung gitu. Apa aja sih yang perlu diperhatikan, karena kan kalau punya anak tuh bukan hanya anaknya aja yang diperhatikan ya Bunda, tapi kita juga sebagai ibu harus memperhatikan kondisi kita gitu. Apa sih yang perlu kita perlukan gitu pasca melahirkan, sebelum melahirkan, pas mengandung, apa aja sih. Nah kita tuh harus tahu, apalagi bunda-bunda di sana yang baru punya anak 1, yang maksudnya baru apa Bun, baru ya pokoknya anak yang baru mau menjadi ibu gitu kan, anak pertama kan pasti bingung apa aja sih, aku belum punya pengalaman, belum ada gambaran kayak gimana gitu. Kecuali kalau bunda-bunda di sana yang udah punya anak 2, 3, 4 atau seterusnya, nah itu kan pasti punya pengalaman dari anak pertama. Nah mungkin itu aja yang mau aku kasih tahu, semoga bermanfaat dan semoga Bunda tuh terbantu. Kalau bunda-bunda di sana yang belum tahu, nah bisa lihat video aku. Nah kalau misalnya Bunda mau order, bisa langsung datang juga ke toko kalau misalnya Bunda dekat dari toko kita. Tapi kalau misalnya Bunda jauh dari toko kita, bisa langsung order di Tokopedia, Shopee, Instagram, chat WA juga ada. Nanti aku taruh nama-namanya di sini. Nah mungkin itu aja yang mau aku share, yang mau aku kasih tahu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.